Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksana Cesa Denita dengan nomor induk taruna 20293386 dari kelas B Program Studi Diploma 4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Saya akan mempresentasikan dan membahas isi buku yang berjudul Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Secara sekilas, buku ini membahas tentang bencana Merapi dan respon masyarakat terhadap hal itu, serta tentang konsolidasi tanah. Strategi pengembangan ekoturism juga termasuk hal yang dibahas dalam buku ini. Buku ini terbagi menjadi 6 bab dan mempunyai 235 halaman. Dengan cover atau sampul buku yang disajikan dengan gambar lereng Merapi serta gambar masyarakat yang mencari penghidupan di lereng Merapi sangat mewakili apa yang ada di buku ini. Buku ini berawal dari penyusunan laporan pelaksanaan profiling dusun di lokasi konsolidasi tanah lereng Merapi, dan karena ingin memberikan nilai tambah dari laporan tersebut, dibentuklah buku ini. Buku ini juga mengingatkan pentingnya konsolidasi tanah yang termasuk respon atas terjadinya bencana Gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober 2010 dan memasuki tahap erupsi. Pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, terjadi kurang lebih 3 letusan yang menyemburkan material vulkanik setinggi 1,5 km yang diiringi keluarnya awan panas. Letusan juga terus berlanjut hingga tanggal 27 Oktober 2010, serta lava pijar yang dimuntahkan pada tanggal 28 Oktober 2010 yang diikuti keluarnya awan panas pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Buku yang berjudul Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho dan Bapak Sutaryono. Beliau juga merupakan dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Bapak Aristiono Nugroho juga merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang lulus pada tahun 1995. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan S2 pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada yang lulus pada tahun 2001. Buku ini diterbitkan oleh STPN Press pada tahun 2015 dan buku ini juga dilindungi hak cipta undang-undang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih dalam tentang apa yang ada di dalam buku yang berjudul Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Dalam buku ini, yang dibahas adalah konsolidasi tanah pada wilayah Desa Kepuharjo dan Desa Umbul Harjo yang akan dijadikan model penataan, pertanahan, dan pengembangan wilayah pasca erupsi Merapi. Sebanyak 1.687 bidang disertifikatkan tanah sebagai hasil akhir konsolidasi tanah di lereng Merapi. Selain untuk menata penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah juga disesuaikan untuk mengembangkan konservasi. Konsolidasi tanah adalah kebijakan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai RT/RW serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan ekspansi guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, penataan tanah dan wilayah dapat dilakukan melalui model land consolidation dan land readjustment yang memiliki karakteristik 1. Pembangunan wilayah secara komprehensif dengan cakupan penggunaan lebih luas atau ekstensif. Yang kedua, distribusi manfaat dan biaya pembangunan lebih adil. Yang ketiga,
adanya perlindungan terhadap hak-hak atas tanah. Yang keempat, adanya partisipasi pemilik tanah dan yang menguasai tanah. Yang kelima, adanya perlakuan yang sama dan tidak membedakan prosedur terhadap peserta proyek. Yang keenam, bidang-bidang tanah tertentu disediakan untuk bangunan tertentu. Yang ketujuh, pembiayaan proyek berasal dari penjualan tanah kelebihan peserta proyek. Yang kedelapan, perhitungan keuangan bagi setiap peserta proyek dilakukan setelah proyek berakhir. Ketika konsolidasi tanah diterapkan pada kawasan rawan bencana Gunung Merapi, maka hal itu merupakan upaya untuk mengembalikan kawasan ini agar dapat dibudidayakan oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan. Tanah di lereng Merapi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri oleh masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, tanah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat atau kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, konsolidasi tanah merupakan respon yang tepat untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar tanah mampu memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat setempat. Respon ini merupakan bentuk hubungan antara BPN RI, Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan masyarakat lereng Merapi. Dalam buku ini dijelaskan juga bahwa Merapi sebagai kawasan yang sejak awal merupakan kawasan wisata yang berdampingan dengan Taman Nasional Gunung Merapi, berada dalam kawasan rawan bencana dan recharge area. Bagi Yogyakarta, maka wilayah ini harus terus dilestarikan dan berkelanjutan. Keharusan tersebut harus disandingkan dengan fungsi kawasan yang dimana digunakan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Selain itu, menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang kawasan rawan bencana Gunung Api Merapi, wilayah tersebut hanya boleh digunakan untuk 1. Pengembangan kegiatan penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam. Yang kedua, tidak untuk hunian. Dan yang ketiga, land coverage ratio paling banyak sebesar 5%. Dan berdasarkan kenyataan tadi, hal yang paling logis dan menjanjikan adalah menjadikan lereng Merapi pasca konsolidasi tanah menjadi kawasan ekoturism atau ekowisata. Ekoturism adalah pariwisata yang bertanggung jawab pada tempat-tempat alami, memberi kontribusi terhadap kelestarian alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam buku ini dijelaskan juga tentang perwujudan dan pengembangan ekoturism di lereng Merapi yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi alam, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada. Selain itu, dijelaskan juga bahwa ekoturism ini juga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengambil peluang dan belajar dari kondisi lingkungan sehingga pemikiran, sikap, dan tindakan menjadi lebih ramah terhadap lingkungannya. Dan apabila ekoturism di lereng Merapi pasca konsolidasi tanah dapat direalisasikan, maka strategi penghidupan baru telah muncul pada kawasan rawan bencana. Dalam hal ini, penghidupan dimaknai sebagai kemampuan, aset, dan kegiatan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Tidak hanya tentang bagaimana pendapatan dan kesempatan bekerja atau mata pencaharian, tetapi juga tentang hubungan yang rumit antara kemampuan, aset, kegiatan ekonomi, dan dinamika masyarakat terkait sumber daya yang dimiliki dan kondisi lingkungannya.
Sebagai suatu strategi penghidupan, ekoturism sangat memungkinkan untuk dikembangkan pada wilayah yang mempunyai keunikan, pesona alam, dan kondisi sosial budaya yang khas, baik dalam kawasan lindung, kawasan budaya, maupun pada kawasan rawan bencana. Setelah membahas mengenai apa saja yang ada di dalam buku tersebut, selanjutnya saya akan mengaitkan isi buku tersebut dengan apa saja yang bisa diambil masyarakat dalam keadaan lingkungannya. Dilihat dari penataan pertanahan yang telah selesai dengan adanya konsolidasi tanah, diharapkan warga masyarakat lereng Merapi beserta seluruh stakeholders yang terlibat dapat membantu mewujudkan strategi penghidupan baru yang berupa ekoturism. Terwujudnya ekoturism pada kawasan pasca bencana Merapi akan menjadi hal yang istimewa di daerah Yogyakarta. Konsolidasi tanah juga diharapkan sebagai titik awal untuk membangun sebuah kawasan dan membangun basis penghidupan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat di lereng Merapi, membuka kesempatan kerja, memperkenalkan dan mendayagunakan potensi lingkungan di lereng Merapi yang meliputi kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.